Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran fikih kita hari ini tentang istinja. Mana istinja adalah salah satu tata cara bersuci, entah itu hadas besar maupun hadas kecil. Sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Nah, baiklah. Agama Islam mengajarkan kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Salah satu tanda menjaga kebersihan adalah dengan melaksanakan adab buang besar dan buang air kecil. Yang mana sudah Bapak ulang-ulang kemarin Bapak selipkan bahwasanya adab-adab masuk WC atau masuk kamar mandi atau berada di dalam keduanya itu terdapat adab-adabnya. Yang pastinya ketika kita masuk, hendak masuk, dahulukan kaki kiri. Kemudian baca doa seminimal ta'awudz atau baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dahulukanlah kaki kiri apabila ingin masuk kamar mandi maupun WC. Tahukah kamu adab buang air besar dan adab buang air kecil? Nah, perhatikan uraian berikut secara sungguh-sungguh. Perhatikan. Sebelum memasuki adab-adab istinja atau berada di tempat istinja, kita harus mengetahui apa itu istinja. Istinja secara bahasa adalah terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar maupun buang air kecil. Beristinja hukumnya wajib bagi setiap muslim setelah buang air besar maupun buang air bersih, agar ketika kita sudah selesai melakukan aktivitas kedua tersebut, buang air besar maupun buang air buang air kecil, kita wajib beristinja atau membersihkannya agar badan kita maupun area buang air besar maupun buang air kecil yang ada di badan kita menjadi bersih dan terhindar dari kotoran maupun najis yang dapat menghalangi sahnya kita beribadah. Apa kita diwajibkan untuk beristinja? Karena itu adalah suruhan Nabi Muhammad SAW, yakni ada dalilnya. Dalil atau dasar hukumnya wajibnya membasuh atau membersihkan tempat buang air besar dan buang air kecil adalah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ketika itu melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua orang yang berada dalam kubur tersebut sedang disiksa. Adapun salah satu dari keduanya sedang disiksa karena mengandung domba orang. Sedangkan orang yang satunya lagi disiksa karena tidak menyucikan kencingnya, atau ketika dia kencing, setelahnya itu dia tidak membersihkannya, kencing maupun buang air besar. Dia tidak membersihkannya atau tidak bersih ketika membersihkannya. Dari hadis inilah kenapa istinja diwajibkan kepada setiap orang, terutama kita yang beragama umat Islam, karena istinja adalah menentukan kesucian badan kita dari najis kecil maupun najis besar. Apabila istinja kita benar dan baik, maka ibadah kita akan diterima atau disebut dengan shah. Sebaliknya, apabila istinja kita tidak baik dan benar, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Kenapa? Karena badan kita tidak suci atau tidak bersih dari najis yang ketika keluar buang air kecil maupun buang air besar. Adapun alat istinja itu adalah yang pertama air, yang mana air ini sangat mudah kita dapatkan di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan ini pasti banyak air. Yang diutamakan dulu air. Kemudian kalau tidak ada air, baru tisu. Kemudian kalau ada tidak tisu, daun. Misalkan daun ini ketika kita berada di hutan atau di perjalanan tidak menemukan air maupun tisu, maka gunakanlah daun. Yang keempat, adanya batu. Nah, jadi alat-alat istinja itu dari urutan pertama sampai terakhir itu adalah makan dulu, gunakan air. Kalau tidak ada air, maka gunakanlah tisu. Lebih bagus lagi ketika sudah
menggunakan air, maka keringkanlah dengan tisu. Nah, itulah afdolnya. Kemudian ketika kita menggunakan alat istinja itu, gunakanlah tangan kiri, jangan tak pakai tangan kanan. Karena apabila tangan kanan kan kita biasanya aktivitasnya seperti makan dan menyentuh sesuatu dan bersalaman dan aktivitas-aktivitas yang baik lainnya. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajari kita tentang istinja, yang mana kesimpulannya bahwasanya terimanya atau tidak diterimanya ibadah kita tergantung seberapa kita betul dan benarnya kita melaksanakan istinja. Karena istinja ini adalah wajib setiap muslim, yang mana dalilnya diambil dari perkataan Rasulullah SAW melihat ada seorang yang disiksa dalam kuburnya karena ketika diberi istinja dia tidak beres. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.